Selamat pagi, Jess. Ada komen di Facebook. Ini yang nonton ada 44.200, ada yang split 16 orang, ada yang komen 8 orang, dan ada yang kasih jempol 201 orang. Ini di Facebook ya, komennya dari Imah Sarimah. Komennya bagus nih. Ya, saya mau buatin konten komen-komen yang bagus. Kalau di Facebook kan nggak bisa di replay ya, nggak bisa di di replay, nggak bisa di stitch, tapi bisa di screenshot lalu saya buatin konten. Kamu baca, Jess, kontennya ini, komennya kamu baca. Nah, coba deh baca, Jess ya. Kalau lagi sakit kanker PD, saya nggak tahu PD-nya itu apa, payudara atau pembuluh darah, saya nggak tahu. PD masih payudara ya? Iya Pak, sakit itu. Ya, apa bisa menjalani pola tidak makan 18 jam seperti Bapak? Oh, bukan hanya 18 jam, Bu. Ya, bukan hanya 18 jam. Ya, kalau sedang mengalami masalah PD, apakah bisa menjalani 18 jam? Ya, kalau kamu kan ada dua model penyobatan gitu. Ya, saya udah seringkali buat konten. Nanti kamu WA ke Vira deh. Kamu WA Vira, nanti Vira akan kasih banyak bacaan-bacaan untuk kamu baca. Ada dua cara untuk mentreat tubuh. Yang pertama, kamu ke DKTR, kamu ke ranjang termahal di muka bumi, di rumah sakit. Nah, pengobatannya disebut sebagai pengobatan konvensional. Tidak salah, tidak salah, karena memang itu kalau Tuhan memberikan ada cara yang seperti itu, di mana kamu di farmasi, di mana kamu diobati. Obat tidak salah. Ya, saya juga pernah minum obat. Obat itu tidak salah. Tapi setahu saya, sampai detik ini saya melihat obat belum pernah ada yang bisa menyembuhkan. Tapi memberikan pertolongan pertama ya. Memberikan bukan hanya memberikan pertolongan pertama, tapi juga meredakan rasa sakit ya. Tapi kalau menyembuhkan, faktanya tidak. Contoh, kamu yang berpengalaman dengan komplikasi, ujungnya ya, walaupun semua orang pasti innalillahi ya, tapi ujungnya kamu akan dari satu obat akan nambah obat yang lain. Contoh, kamu punya masalah gula darah. Ketika kamu bermasalah gula darah, maka kamu dikasih OBAT formin. Nah, nanti setelah diformin, kamu pasti akan nambah. Lambungmu bermasalah, kamu pasti akan nambah dengan prasol. Ketika kamu nambah prasol, pasti bermasalah dengan saraf, kebas. Kamu nambah kebasentin. Nah, kalau kamu udah nambah kebasentin, pasti kamu bermasalah dengan masalah vitamin. Ada vitamin B yang kamu pasti minum. Nah, kalau udah bermasalah dengan vitamin, kamu pasti bermasalah dengan ginjal. Nah, biasanya pasti dikambing hitamkannya adalah statin. Ada simvastatin, ada gandrestatin. Itu nanti kambing hitamnya pasti mengarah ke situ. Sehingga dari satu obat bisa bertambah menjadi 8 obat, 12 obat. Saya sendiri pernah sampai sekitar 14 atau 16 obat saya minum itu. Ya, yang tadi saya sebutkan semua itu, semuanya udah pernah saya minum. Nah, kalau bermasalah dengan PD, nah kamu mau diobati pakai apa? Ya, kalau diobati pakai conventional medicine, pasti kamu akan berhubungan dengan radiasi. Kalau kamu berhubungan dengan conventional medicine, kamu pasti berhubungan dengan chemo, MOMO, kemo. Kalau kamu udah bermasalah dengan PD dan konvensional, pasti kamu akan bermasalah lagi dengan yang namanya radiasi, kemoterapi, terus kemudian pasti akan mengarah kepada operasi. Ya, satu diangkat, nanti nambah dua diangkat, dua-duanya diangkat gitu.
Itu yang terjadi seperti itu. Nah, apakah ketika di KAKE MOMO membaik? Ya, pasti membaik. Tapi seluruh sel tubuhmu rusak kan? Karena diradiasi itu. Nah, ketika sel tubuhmu rusak, kamu butuh sekitar 3 tahun, 4 tahun untuk memperbaiki selmu lagi. Yaitu pasti OBAT ya. Nah, setelah kamu memperbaiki selmu lagi, OBAT, nah 7 tahun, 8 tahun, kamu kumat lagi. Nah, itu yang terjadi itu. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Sehingga kalau kamu tanya sama saya tentang 18 jam tidak makan, bukan hanya 18 jam tidak makan. Sementara kamu berobat di konvensional, kamu harus bisa mengimbangi dengan keajaiban tubuh. Keajaiban tubuh di mana tubuhmu kamu harus aktifkan salutogenesisnya, di mana tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Makanya beberapa orang-orang yang punya masalah sama seperti Anda, mereka tanya sama saya, tapi saya minum obat Pak. Ya minumlah, tapi minum OBAT-nya yang pagi tidak perlu sarapan. Nah itu 18 jam tidak makan. 18 jam tidak makan itu kan tidak makan malam dan tidak makan pagi. Dari jam 6 sore kamu tidak berhenti makan, jam 6 sore sampai jam 12 siang kamu berhenti makan. Ya, nah paginya tidak sarapan. Nah paginya tidak sarapan karena kamu minum OBAT, maka OBAT-nya diminum tanpa sarapan. Itu yang saya sarankan seperti itu. Pak, apa tidak bermasalah dengan lambung? Lambungmu akan bermasalah ketika kamu mengobati lambungmu. Kalau kamu tidak mengobati lambungmu, tapi kamu menjalankan 18 jam tidak makan, lambungmu akan menjadi baik. Ya, ini dilema buat beberapa orang. Ya tapi ya terserah, kan yang memutuskan kamu. Yang memutuskan bukan saya, yang memutuskan kamu. Gitu. Nah, dalam waktu 18 jam itu, suka tidak suka, kamu harus men-stop semua yang berhubungan dengan gula. Kenapa gula? Karena KAKR itu makanannya gula. Nah, kamu ditakut-takutin justru malah tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan telur. Ya, salah besar. Telur, ikan, daging, seafood itu makanan sel tubuhmu. Gitu. Kalau KAKR itu makanannya gula. Nasi itu makanan kanker. Tepung itu makanan kanker. Jajanan itu makanan kanker. Gorengan itu makanan kanker. Minuman-minuman manis itu makanan kanker. Nah, itu yang harus disingkirkan, itu yang harus diberhentikan. Ya, makanan-makanan yang digoreng, makanan-makanan yang ditumis itu makanan kanker. Jadi, kalau kamu mau mengalami keajaiban tubuhmu, paling tidak selama 3 tahun kamu men-treat tubuhmu, itu selama 3 tahun ya, itu tidak makan yang berhubungan dengan minyak dan gorengan. Jadi, makannya apa? Telur dikukus, ditim, daging dikukus, ditim, ikan dikukus, ditim, seafood dikukus, ditim. Nah, itu makanannya. Gitu. Kalau mau sehat, kalau mau baik. Nah, minuman yang harus disuplai ke tubuh itu semuanya minuman yang berhubungan dengan nutrisi. Ada D3K2, ada liposomal glutathione, ada probiotik, ada MCT, ada propolis, ada royal jelly. Mungkin kamu butuh magnesium, mungkin kamu butuh zinc. Itu suplemen yang harus dikonsumsi. Untuk apa? Untuk menutrisi tubuh. Tujuannya apa? Supaya selmu kenyang, selmu ternutrisi. Nah, kalau sel ternutrisi, kamu bisa melanjutkan. Setelah berjalan 3 bulan kamu 18 jam tidak makan, kamu trial 24 jam tidak makan. Setelah 24 jam kamu mampu tidak makan, kamu trial lagi 48 jam tidak makan. Sampai dalam waktu 1 tahun, kamu bisa menjalankan 4 kali 72 jam tidak makan. Berarti 3 bulan sekali kamu 72 jam tidak makan. 72 jam tidak makan itu 4 hari 3 malam. Dari jam 6 sore, jam 6 sore, jam 6 sore, jam 6 sore. Itu 72 jam tidak makan. Nah, kenapa harus menuju kepada 72 jam tidak makan? Supaya kamu mengalami yang namanya stem cell alami. 48 jam tidak makan, tubuhmu reset. Ya, 48 jam tubuh reset. Nah, kalau sampai 72 jam tidak makan, stem cell. Nah, itu yang menyembuhkan dengan luar biasa. Kamu jadi lebih muda lagi.
ciptaan baru. Nah, itu caranya kalau mau.